Selamat pagi seluruh jemaat GBD Kota Wisata yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh kembali beribadah pada hari Minggu pagi yang indah ini. Walaupun kita belum beribadah di tempat ini, tapi saya yakin dan percaya sukacita Tuhan, kedamaian boleh melingkupi kita semua dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita bersaat untuk sejenak. Ucapkan syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih ya Bapa untuk segala yang boleh kita nikmati. Untuk kasih-Mu Tuhan yang boleh mengalir senantiasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Naikkan syukur-Mu bagi Dia. Pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang malam, dengan berkat yang baru Kau boleh berikan lagi kepada kami untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Dan kami tahu kami ada semua oleh anugerah Tuhan. Kami ada di tempat ini semua oleh karena kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, ampuni setiap kesalahan kami. Biarlah kuasa darah-Mu memulihkan setiap kehidupan kami, sehingga teruslah hidup kami layak di hadapan Tuhan. Dan ketika kami Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, mari Tuhan Engkau yang ada, Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk ibadah yang kami jalankan sesuai dengan kebenaran, kalau itu sesuai dengan firman-Mu, kami percaya itu akan menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu yang ada, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau Tuhan untuk meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Kau pakai dan urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Mulai dari yang memimpin pujian, berpemain musik, bahkan multimedia, hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami percaya semua kami tinggal dalam urapan Allah. Kuasa otoritas berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami, dalam bentuk apapun yang mau bekerja, kami mau bersatu hati. Kami tolak katakan hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Kami bebas memuliakan, kami bebas meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami taruhkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami di tempat ini, jemaat di rumah masing-masing, Tuhan juga yang mengurapi mereka, Tuhan juga yang memberkati mereka, sehingga ibadah kami ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami bukan habiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau mengenal Dia yang
Allah yang maha besar. Haleluya. Amin, amin, amin. Oh Kudus, kami memuji-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Agungkan besar kuasa-Mu Tuhan. Ajaib semua yang Kau perbuat. Haleluya. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah nama-Mu selalu. Semua sama kita bangkit berdiri dan kita sembah Kau. Nama-Mu selalu. Tiada kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir.
Haleluya. Kami hanya hidup oleh kasih-Mu saja Tuhan. Kami hanya hidup oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh ada Tuhan sampai saat ini semua karena kasih-Mu yang mengalir dari tempat tinggi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi, berglori, bersorak-sorai karena kasih-Mu selalu mengalir buat kami Tuhan. Cinta-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, dan terutama melalui kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selamanya. Kami memuliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita yakin pada pagi hari ini kita penuh dengan sukacita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebelumnya kita mau sorakan haleluya 3 kali dulu ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Tuhan dan layak dipuji, besar kasih-Nya, kekalah kasih-Nya, aman berlindung dalam naungan-Nya.
Gereja Tuhan memuliakan semua bangsa-bangsa karena katakan roh tercurah dari surga, bumi bersukacita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan diberkati, gereja Tuhan diberkati, semua bangsa-bangsa yang mengagumi Yesus, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa yang mengagumi Yesus Tuhan, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa Yesus Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang menjamin segalanya, Engkau Allah yang menjamin masa depan kami, Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami, Engkau Allah Maha Besar dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau berbangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, dan bahkan kami tidak takut Tuhan akan hari esok karena Engkau yang senantiasa memegang kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pandang hari esok dengan segala harapan,
bersyukur untuk kesempatan lagi yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Kuduskan kami, ampuni kami, bahkan hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan itulah hati Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu, sehingga setiap pergumulan umat-umat-Mu baik di tempat ini, di rumah masing-masing, lewat firman-Mu pada pagi hari ini mendapat jawaban yang pasti dari Tuhan, sehingga teruslah kami tetap kuat dan semakin giat lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman-Mu, kami buka hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama bersyukur kita kepada Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita masih boleh ada sampai saat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita akan melihat dari firman Allah. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang saya ambil dalam Matius pasalnya yang kelima. Dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius pasalnya yang kelima, kita akan baca dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau sudah dapat, sama-sama kita bangkit berdiri, baik di tempat ini, di rumah masing-masing jemaat Tuhan. Kita akan melihat firman Allah. Kita bangkit berdiri, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Allah. Garam dunia dan terang dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari pembacaan firman Allah kita sudah melihat di sana perikop firman Allah dikatakan garam dan terang dunia. Kita tahu bersama fungsi garam itu apa, fungsi terang itu apa. Dan itu yang diambil oleh Yesus sendiri menjadi satu perumpamaan bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang yang percaya, yang dia katakan bahwa untuk menjadi anak Tuhan adalah sebuah bagian yang terindah sebetulnya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kenapa menjadi anak Tuhan itu adalah bagian yang terindah bagi kita? Karena menjadi anak Tuhan menjadi sasaran kasih dari Bapa. Maksudnya apa? Yaitu dari Tuhan sendiri. Untuk kita menjadi berkat, untuk kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Bagaimana setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kasih itu diwujud nyatakan dalam berkat yang kita terima. Tapi jangan kita berkata bahwa kalau saya diberkati Tuhan, kalau saya menerima berkat Tuhan, berarti saya dikasihi oleh Tuhan. Tapi ketika saya menerima persoalan, menerima tantangan, menerima pergumulan yang berat, kok saya sepertinya gak diberkati Tuhan? Bukan seperti itu. Maksud Tuhan, tujuannya untuk memberkati kita adalah satu, untuk jadi berkat. Nah, di sini ada dua hal yang dikatakan dalam satu perikop ini. Yang pertama adalah menjadi garam, bahwa adalah bagi kita orang yang percaya, anak-anak Tuhan, bagaimana diumpamakan kita seperti garam. Garam memberi rasa yang baik, memberi rasa yang enak. Bahkan garam juga memberi rasa yang tidak enak kalau kelebihan. Misalnya, kalau kita membuat satu masakan, kalau dia tidak ada garam, walaupun bumbu semuanya ada, lengkap semuanya, tapi kalau tidak ada garam, nggak akan bakalan enak. Ya, hambar rasanya.
Tapi kalaupun itu berlebihan juga, sudah nggak enak lagi, adalah memberikan satu penyakit justru bagi kita. Tetapi garam ini adalah baik bagi tubuh kita juga. Nah, itu sebabnya bagaimana Tuhan berkata bahwa hidup kita ini diumpamakan seperti garam. Jadi garam memberi rasa yang baik bagi orang lain, memberikan sesuatu yang bisa dinikmati orang lain dan berkata luar biasa anak Tuhan. Orang percaya luar biasa. Itu adalah satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu hal yang pertama. Dikatakan kita adalah garam dunia. Dan hal yang kedua adalah terang. Kita di tempat ini kalau tidak ada yang namanya penerang ini, tentunya adanya gelap. Menjadi bahaya bagi kita disebut anak Tuhan kalau kita sudah tidak ada lagi yang namanya menjadi terang bagi orang lain. Yang ada mereka lihat kita kok ini hanya menjadi batu sandungan. Yang ada mereka melihat kita adalah orang-orang yang bukan jadi terang bagi mereka. Justru membawa mereka masuk kepada satu atau masuk pada lubang atau jurang. Kenapa? Karena tidak ada terang di sana. Kalau kita berjalan di satu kegelapan yang tidak ada satu titik terang pun yang kita temukan di sana, waduh, ujung-ujungnya bisa nabrak, bisa jatuh, kesandung atau apalah. Kenapa? Karena kita tidak melihat sesuatu atau tidak melihat terang itu. Tetapi coba kalau ada terang, semua yang ada di depan kita pasti bisa lihat. Nah, seperti itulah Tuhan berkata bahwa hidup kita adalah terang, adalah garam dan terang dunia. Dua hal ini harus ada dalam hidup kita, memberi rasa yang baik dan memberi terang bagi mereka. Apa terlebih bagi mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Bagaimana firman Allah berkata bahwa mereka berkata, bagaimana kami bisa mengerti? Bagaimana kami bisa mengerti tentang firman kalau tidak ada terang itu? Kalau tidak ada yang mengajarkan kami. Siapa terang itu? Siapa garam itu? Nah, kita, anak-anak Tuhan. Sehingga mereka bertanya, bagaimana kita bisa mengerti firman? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau tidak ada yang mengajarkan kepada kita? Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, apa tugas kita? Ya itu yang Tuhan mau. Kalau engkau diberkati, saya katakan tadi bahwa menjadi anak Tuhan itu adalah satu keistimewaan bagi kita orang percaya. Karena kita boleh mendapatkan satu hak atau hak sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan sebagai pewaris kerajaan surga. Namun untuk kita bisa ke sana, untuk kita bisa menerima hal-hal itu, Tuhan berkata, engkau diberkati. Engkau melakukan firman, engkau pasti diberkati. Engkau setia taat kepada Tuhan, engkau pasti diberkati. Namun apakah itu cuma sampai engkau diberkati? Dan Tuhan mau ini jadi garam terang dunia, jadi garam dan terang, adalah untuk menjadi berkat. Sebab itu kita akan melihat dari firman Allah tentang bagaimana hidup kita sebagai anak Tuhan, bahwa ketika kita diberkati, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Kita akan berbicara sambil judul, yaitu ketika kita diberkati oleh Tuhan, bukan cuma sampai stop di kita, tetapi kita mau jadi berkat. Ketika kita menerima terang itu dari Tuhan, Tuhan mau engkau harus jadi terang. Petrus berkata bahwa engkau tadinya adalah hidup di dalam kegelapan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Namun oleh karena kasih Tuhan, Dia angkat kita dari kegelapan masuk pada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita memberitakan. Nah, terang itu sudah ada dalam hidup kita. Berkat kita sudah terima dalam hidup kita. Dikatakan, tidak mungkin orang ketika ada pasang lampu ditaruh di bawah gantang, ditutupin oleh sebuah yang menutup itu. Bagaimana dia bisa menerangi? Tetapi dikatakan terang itu, lampu itu ketika kita ada, pasti kita taruh di tempat yang untuk bisa menerangi seluruh ruangan itu. Atau dikatakan oleh firman Allah, ditaruh di atas kaki dia, supaya bisa menerangi. Dan itu yang Tuhan mau. Ketika kita diberkati, baik mungkin itu berkat jasmani, berkat rohani, bukan cuma stop sampai di kita, karena itu wujud kasih Allah dalam hidup kita. Kalau engkau melakukan firman, kalau engkau taat kepada firman, maka engkau akan diberkati.
Seperti janji Tuhan kepada Yosua, kalau engkau dengan setia melakukan firman, dengan setia melakukan kehendak Tuhan, maka kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berada, engkau akan diberkati. Kemanapun kita pergi, kalau engkau setia kepada Tuhan, itu janji Tuhan kepada Yosua. Ketika engkau lakukan dengan setia, maka engkau dibuat Tuhan berhasil, engkau akan dibuat Tuhan beruntung. Dan itu yang Yosua lakukan. Sehingga perjalanannya dibuat Tuhan berhasil sampai kepada satu tujuan yang Tuhan mau. Berhasil dan mencapai sampai ke sana. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, bagaimana kita akan berbicara tentang ketika kita diberkati oleh Tuhan, bukan cuma stop sampai di kita, tetapi kita harus menjadi berkat bagi mereka. Untuk diberkati dan menjadi berkat, maka ada beberapa hal kita akan melihat di sana, atau beberapa landasan yang harus dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan. Yaitu yang pertama dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-48, 43 sampai 48. Kita akan melihat di sana 43. Demikian firman Allah, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Hal yang pertama, landasan adalah kita menjadi berkat, bagi menjadi terang bagi mereka, menjadi garam bagi sesama kita adalah kasih. Adalah kasih. Di situ kita bisa melihat bagaimana suatu tanda yang diberikan oleh Allah di dalam ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Standar yang Tuhan beri bagi kita adalah anak-anak Tuhan adalah apa? Yang kita sudah baca tadi, yaitu kasih. Tidak gampang bagi kita anak-anak Tuhan, tidak gampang bagi kita manusia umumnya yang ada di dunia ini untuk bisa mengasihi musuh kita, bahkan dia katakan berdoa. Kita berbuat baik kepada orang lain, itu sudah hal biasa. Tujuan kita supaya mereka juga bisa berbuat baik kepada kita. Itu yang dijelaskan oleh firman. Dan dia katakan, apakah upahmu? Tetapi kalau ketika engkau berbuat adalah engkau mengasihi orang yang membenci kamu, bahkan yang menganiaya kamu, dikatakan itulah standar Allah bagi kita, mengasihi seperti Allah yang dia sudah lakukan di dunia ini. Dia tidak melihat manusia itu seperti apa, dia tidak melihat hidup kita seperti apa. Saya katakan tadi, bagaimana Petrus berkata, kita tadinya ada hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam dosa. Namun oleh karena kasihnya dia angkat kita kepada kegelapan, masuk pada terangnya yang ajaib. Sehingga kita disebut adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan ini yang Tuhan mau. Yesus lakukan itu atas dasar apa? Kasih. Tidak melihat dari pelanggaran, tidak melihat dari dosa yang mereka lakukan atau kita lakukan. Tetapi karena kasihnya dia mau lakukan itu. Supaya apa? Kita menerima kehidupan yang kekal. Dan kasih itu kita sudah dapat dari Bapa, kita sudah dapat dari pengorbanan Yesus. Dan apa yang kita lakukan? Kita jadi garam, kita jadi terang, kita diberkati. Untuk kita bisa menjadi berkat, apa yang kita harus lakukan? Yaitu kerjakan seperti yang Yesus lakukan, adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Dua hukum ini adalah hukum yang terutama, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama.
Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Di situ kita sudah baca, jangan kita mengasihi ada sesuatu yang kita inginkan. Saya mau mengasihi kamu supaya kamu begini. Adalah untuk kepentingan saya. Kalau kita berkata saya mau mengasihi kamu, saya mau mengampuni kamu supaya kamu berubah, supaya kamu setia, bertobat, itu bagus. Tetapi atas dasar kepentingan pribadi kita, kita mau mengasihi, kita mau memberi, kita mau melakukan ini supaya saya mendapat sesuatu. Yang Tuhan mau kita mengasihi tanpa ada hal yang membuat kita aku mengasihi atau ada sesuatu yang untuk menguntungkan pribadi kita. Tetapi Tuhan katakan, kasihi Tuhan tidak ada embel-embelnya. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang yang menganiaya kamu, orang yang membenci kamu, engkau harus kasihi. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu tentang bagaimana hukum Taurat mengajarkan hal-hal yang orang membenci kamu benci juga, orang yang menganiaya kamu balas juga. Tetapi ketika kasih karunia itu ada, berkat kita terima, dia katakan benci dibalas dengan kasih. Orang yang menganiaya kamu doakan. Orang yang berbuat jahat kepadamu jangan balas dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Berat bagi kita memang anak-anak Tuhan. Berat bagi kita memang orang-orang umumnya manusia yang hidup di dunia ini. Tetapi itu yang menjadi standar Allah bagi kita. Kalau engkau mau sempurna, memang kita belum sempurna. Tapi kalau engkau mau sempurna, lakukan itu. Kalau engkau mau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna, memang tidak ada yang akan seperti Bapa di surga. Manusia di dunia ini itu sama sempurna seperti dia, tidak ada. Namun standar yang Tuhan berikan adalah engkau harus mengasihi. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi garam, jadi terang. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, baik berkat jasmani Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau engkau jadi berkat. Banyak yang membutuhkan. Ketika hal rohani kita lebih diberkati oleh Tuhan, kita harus jadi berkat bagi mereka. Untuk apa? Untuk mengajarkan hal-hal rohani. Untuk mengajarkan hal-hal tentang kebenaran firman. Ini yang Tuhan mau, yaitu dengan apa? Landasannya apa? Kasih. Landasannya kasih. Karena Yesus menyelamatkan dunia ini, dasarnya adalah kasih. Hal yang kedua, landasan firman Allah untuk kita jadi berkat bagi sesama dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4 di sana dikatakan. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Landasan yang kedua di sini berbicara tentang ketika kita jadi berkat adalah motivasi kita. Tadi landasan untuk kita jadi berkat adalah kasih, kita memberi. Kasih, yang namanya kasih kita memberi. Hal yang kedua adalah kita memberi dengan motivasi apa? Yaitu motivasi yang murni. Yang hal yang kedua, di sini sudah dijelaskan oleh firman Allah dalam Matius pasal 6 ini. Kalau kita memberi, ingat, jangan kamu melakukan kewajiban di hadapan agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Saya mau mengasihi, saya mau memberi dengan motivasi saya adalah supaya saya dilihat orang, oh dia hebat.
Saya hebat, saya luar biasa, dipuji. Memang kita akan nanti dipuji oleh manusia, tetapi akan dipuji oleh Tuhan kah? Dan di sini jelas dia katakan, kalau kita melakukan dengan motivasi yang salah, maka Bapamu di surga tidak akan memberkati kita. Bahkan dikatakan kita tidak akan beroleh upah dari Bapa kita di surga. Kenapa? Kembali lagi dari motivasi kita yang salah. Kita mengasihi, saya katakan tadi, saya mau mengasihi kamu, tapi kamu harus begini kepada saya. Saya mau memberi kepada kamu, tapi kamu harus ikut apa kata saya. Itu sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan, engkau tidak akan dapat upah, engkau tidak akan dapat berkat apapun di sana, karena motivasi kita adalah motivasi yang salah. Itu sebabnya bagi kita anak-anak Tuhan, biarlah setiap kehidupan kita adalah mewujud menyatakan kasih itu dalam hidup kita. Kita jadi garam, kita jadi terang, harus apa sesuai dengan kata firman, sehingga dijelaskan di sana, kalau engkau diberkati, mau menjadi berkat, apa yang kita lakukan, seperti apa kita memberi, seperti apa kita berkorban. Dikatakan ayat yang ketiga tadi, tetapi jika engkau memberi sedekah atau memberkati orang, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Dia ambil satu contoh di dalam tubuh kita sendiri. Apa yang kita diberi, apa yang kita berikan tangan kanan kita beri, apa yang diberikan oleh tangan kanan, ini tangan kiri tidak boleh tahu. Apa yang dilakukan oleh tangan kiri, ini tangan kanan tidak boleh tahu. Artinya apa? Apa yang kita lakukan bagi orang, apa yang kita berikan, kasih kita yang kita wujud nyatakan, karena kita mengejar standarnya Allah, supaya motivasi kita tidak salah, lakukan seperti kata Tuhan. Saya mau memberi bukan karena saya berkelimpahan, saya mau memberi tetapi karena saya melakukan firman. Saya mau memberi karena saya mengasihi. Saya mau memberi supaya kita diberkati. Jadi ini motivasi ini yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, bahwa standar Allah yang Tuhan mau kasih itu seperti apa. Apa yang kita lakukan dalam hal memberi sedekah, itu dikatakan oleh firman Allah dengan motivasi yang benar. Hal yang terakhir, hal yang ketiga adalah landasan untuk kita jadi berkat, untuk kita jadi terang, jadi garam, adalah dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 21. Di sana berkata, ayat 19, 21 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Allah berkata bahwa untuk landasan kita menjadi berkat, jadi terang adalah dilihat dari atau ikut pandangan Allah. Jadi berkat memang dikatakan kita diberkati di dunia ini, itu tidak salah. Karena itu adalah kepercayaan Tuhan. Yang menjadi salah ketika kita kumpul harta banyak-banyak tetapi kita tidak menjadi berkat. Seperti yang menjadi laut mati. Dia kumpul terus air, tapi dia sendiri tidak mengalirkan air itu kemana-mana. Tuhan mau ketika kita diberkati, kita harus jadi berkat. Jangan kita kumpul harta di dunia ini. Dikatakan dunia ini ngengat dan karat, banyak pencuri, banyak perampok. Bisa saja kita sudah kumpul bertahun-tahun, hilang seketika. Kenapa? Salah pengelolaan. Sebab itu dikatakan kumpulkanlah harta di surga, artinya ikut pandangan Allah. Bahwa ketika engkau setia memberi dengan motivasi yang benar, mengasihi dengan motivasi yang benar, itu engkau sudah mengumpulkan harta di surga. Engkau sudah mengumpulkan harta di surga. Secara jasmani mungkin, secara manusia di dunia kita tidak punya apa-apa, tapi ingat, di surga kita sudah punya harta. Di sana katakan tidak ada pencuri, di sana tidak ada ngengat dan karat.
untuk merusak harta kita di sana, karena yang memelihara di sana adalah Tuhan sendiri. Kita terus setia di selama kita ada di dunia ini, menjadi terang, menjadi berkat. Ikut apa kata Tuhan, ikut apa kata Allah, atau apa kata firman. Landasan kita adalah mengikuti pemikiran Tuhan. Boleh kita kumpul harta di dunia, tetapi engkau harus jadi berkat. Boleh kita diberkati, boleh kita jadi kaya, enggak dilarang dan enggak dosa. Tapi menjadi salah ketika kita tidak jadi berkat. Ataupun kalau kita jadi berkat, tetapi motivasi kita salah. 3 hal ini firman Allah saya sampaikan buat kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari jadi garam, jadi terang dunia. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi berkat landasannya apa? Adalah kebenaran firman Allah adalah mengasihi. Dan mengasihi itu harus motivasi yang benar. Dan mengasihi itu harus ikut pandangan Allah. Untuk memberkati orang lain jadi berkat, ikut pandangan Tuhan, ikut kebenaran firman Allah, supaya kita tidak salah, supaya kita terus diberkati oleh Tuhan, supaya kita terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Firman yang saya sampaikan pada siang hari ini, biarlah kita semakin lagi di dalam Tuhan, biar kita semakin setia lagi di dalam Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang bagi sesama kita. Kita mau bersyukur, berdoa untuk firman Allah. Mari, baik di tempat ini, di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang kita sudah terima. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Baik jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah, bahkan pribadi hamba-Mu sendiri. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kami. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Firman itu akan menuntun hidup kami, untuk kami melangkah tidak salah, untuk kami melangkah tetap ada di jalur firman Allah, untuk kami menjadi berkat, jadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebab itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pakai terus kehidupan kami, pakai terus kehidupan jemaat-Mu, sehingga kami terus akan setia melakukan firman Allah. Kami mengasihi sesama, kami mengasihi Tuhan dengan motivasi yang benar. Kami jadi berkat sesuai dengan pandangan Allah, sesuai apa yang Allah mau, sehingga kami jadi terang, jadi berkat bagi sesama, bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai terus kami dengan kuasa-Mu, pakai terus kami dengan tanda-tanda heran daripada Tuhan, sehingga biarlah di mana kami ada, di mana kami berada, kami tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah terima firman-Mu. Engkau yang semakin ditinggikan, Engkau yang semakin diagungkan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kembalikan kepada pimpin pujian. Ya, haleluya, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Yang pertama-tama, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Ramli Kawatu atas pelayanan firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan juga berterima kasih untuk seluruh pelayan yang telah bertugas, mulai dari worship leaders, singers, pemain musik, multimedia, dan dokumentasi, dan seluruh jemaat yang telah berpartisipasi dalam ibadah online streaming pada pagi hari ini. Untuk persembahan tetap dilakukan secara transfer ke rekening BCA. Boleh ditampilkan? Ya. Ya. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Dedi Chandra-Dinata, yaitu Bendahara GPD Kota Wisata. Dan untuk persembahan persepuluhan boleh ditransfer ke BCA 7400516574 atas nama Bapak Yang Cemanorek atau Bapak Gembala. Dan pengumuman selanjutnya adalah ibadah online anak pada hari ini dilakukan pada jam 4.30 sore
di link YouTube KP Penabdi PDI yang akan dikirimkan nanti sore. Dan juga tiap hari Rabu tetap dilakukan komsel online di grup line grup call pada jam 7.30. Dan hari Sabtu tetap diadakan ibadah doa pagi jam 6 sampai jam 7 pagi di rumah masing-masing. Dan jam 6.30 sore dilakukan ibadah YMB online streaming di YouTube. Dan minggu depan kita tetap mengadakan ibadah online jam 10 pagi, jadi tetap setia kita mengikuti ibadah dan kegiatan-kegiatan gereja kita di rumah. Sama-sama kita beribadah dan kita bisa berfellowship bersama-sama di rumah. Dan juga mesbah doa keluarga setiap malam akan selalu dikirimkan oleh Ibu Gembala, renungan-renungan, ayat-ayat yang jadi renungan dan pujian yang akan dikirimkan itu bisa dilakukan di mesbah doa keluarga di tiap malam. Dan kemudian kegiatan diakonia WSP dan PLPRIP akan dilakukan pada hari Kamis 25 Juni jam 10 sampai 12 di gereja. Dan bagi jemaat yang tergerak untuk berpartisipasi untuk memberikan dukungan dana bisa dilakukan melalui transfer ke rekening BCA 4060264622 atas nama Ibu Betty Elijani. Ya, nah itu saja untuk pengumuman gereja kita selama sepekan ke depan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Jemaat Tuhan di rumah, kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kembali saat ini kami boleh menikmati karya-karya-Mu dalam setiap pribadi kami, dalam rumah tangga kami. Ya Tuhan, bahkan kami boleh menikmati segala janji-janji-Mu, pemeliharaanmu. Sebab itu kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terlebih sepanjang minggu ini, segala aktivitas kami terus menyerahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesusku. Sehingga apa yang akan kami kerjakan, Engkau telah mendahuluinya, Engkau telah memberkatinya, dan Engkau telah mengurapi setiap pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih, biar terjadilah sebuah kebangunan rohani, kebangkitan iman bagi kami semua. Berkatilah ya Tuhan pemerintah kami, memberkati juga para tim medis kami yang sedang bekerja. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan. Semua pergumulan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini kami juga taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih, berkati para pelayan-pelayan yang sudah Engkau tugaskan dapat melayani saat ini. Engkau balas berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah online kami saat ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Jemaat Tuhan, baik di tempat ini yang ada di rumah, angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Memberkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.
yang kasih sayang